Ternyata cukup gunakan serbuk ini saja teman-teman, rumah kalian, sawah maupun kebun akan terbebas dari yang namanya tikus. Oke teman-teman, sebagai informasi, perut di dalam tikus itu juga mengandung cairan asam lambung sama seperti halnya manusia. Perbedaannya adalah manusia bisa bersendawa, kalau tikus itu tidak bisa. Nah, ketika tikus memakan serbuk yang sudah kita sediakan, yang terjadi nanti seperti ini teman-teman, di bagian perut tikus, karena karbon dioksida dia akan menumpuk. Kita bisa lihat reaksinya, plastiknya tidak bisa menahan dari reaksi karbon dioksida yang menumpuk. Jadi perut si tikus dia tidak akan kuat teman-teman. Kita bisa lihat reaksinya terlebih dahulu ya. Wow, meledak teman-teman. Jadi tikusnya nanti akan langsung mati. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara membuat pembasmi tikus dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Ini adalah serbuk ajaib yang saya buat dari bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah saja. Ini nanti bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita, karena memang tikus itu benar-benar sangat menyebalkan sekali. Jadi mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita, terkadang bahkan sampai merusak barang-barang yang ada di rumah kita. Jadi wajib kita basmi teman-teman. Oke, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan serbuk ajaib ini, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita sediakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, salah satu makanan favorit si tikus karena rasanya manis. Ini adalah gula halus teman-teman, gula tepung ya. Jadi nanti usahakan menggunakan gula yang sudah dihaluskan seperti ini, bukan gula pasir, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian di sini kita sediakan wadah dan kita masukkan ke bagian wadah. Untuk takarannya saya menggunakan kurang lebih sekitar 1 sendok. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini kita sediakan bahan kedua, bahan yang mudah sekali kita dapatkan juga dan harganya masih terjangkau, yaitu baking soda. Ini bisa dibeli di toko peralatan bahan-bahan kue atau di supermarket teman-teman. Ini kita campur juga, untuk takarannya juga sama sekitar 1 sendok. Oke, setelah kita masukkan seperti ini teman-teman, kita campur, usahakan kita campur rata ya, supaya tidak bisa dikenali oleh si tikus. Nah, kita campur rata seperti ini, karena teksturnya sama, jadi dia mudah sekali untuk bercampur teman-teman. Nah, untuk bahan ketiga di sini untuk memancing si tikus, karena ini aromanya sangat minim sekali. Di sini kita sediakan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu masako. Ini kaldu ayam ya. Jadi ini yang akan memancing aroma si tikus untuk datang ke sini. Ini kita taruh ke bagian sini. Nanti untuk kebutuhannya kita sesuaikan saja. Oke, sudah cukup. Kemudian kita campur menjadi satu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dari 3 bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, dan teksturnya pun hampir sama. Jadi tidak bisa dikenali oleh si tikus teman-teman. Oke, seperti ini. Dan serbuk ajaib ini sudah bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Jadi cukup simpel sekali bagaimana cara membuatnya ya teman-teman. Jadi ini mudah sekali untuk kita gunakan. Untuk cara menggunakannya pun cukup kita taruh di bagian tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh tikus. Kenapa kita menggunakan serbuk ini? Karena ini mempunyai khasiat yang benar-benar sangat luar biasa sekali. Jadi di bagian perut tikus itu terdapat cairan asam, sama halnya seperti manusia, cairan asam lambung. Tapi perbedaannya, si manusia dia bisa bersendawa, kalau tikus dia tidak bisa. Nah, ketika dia memakan serbuk yang sudah kita modifikasi ini teman-teman, si tikusnya tidak bisa bersendawa, otomatis karbon dioksida dia akan menumpuk di bagian perut, dan si perutnya lama-kelamaan tidak akan bisa menahan reaksi dari karbon dioksida tersebut. Dan lama-kelamaan 1-2 hari atau bahkan mungkin
bisa hitungan jam si tikusnya nanti akan langsung mati teman-teman. Nah, untuk cara menggunakannya tinggal kita taruh ke bagian wadah kecil-kecil saja, kemudian kita taruh di samping rumah, di gudang, atau di tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh tikus ya teman-teman. Sebagai contoh misalkan seperti ini, tinggal kita taruh saja. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah-bawah rak sepatu ataupun di plafon pun juga bisa. Nah, kalau untuk di bagian sawah maupun di bagian kebun tinggal kita taburkan saja seperti ini. Yang penting tidak terlalu dekat dengan yang namanya tanaman kita ya teman-teman. Tinggal kita taburkan saja seperti ini sebagai contoh ya. Nah, kita taruh saja seperti ini teman-teman. Aromanya ini nanti aroma dari kaldu ayam atau masako yang sudah kita campurkan ini nanti akan memancing si nafsu makan dari si tikusnya. Kemudian si tikusnya akan memakan dan nanti akan bereaksi setelah masuk ke bagian perut tikus teman-teman. Atau bisa kita tambahkan wadah kecil-kecil, kemudian kita taruh di dekat tanaman kita yang biasanya dimakan oleh si tikus ya teman-teman. Jadi untuk cara penggunaannya pun sangat simpel dan sangat mudah sekali. Tinggal kita taburkan saja, otomatis tikusnya nanti akan bereaksi. Maksudnya perutnya akan bereaksi setelah memakan serbuk yang sudah kita modifikasi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena biasanya kalau di sawah minim sekali makanan yang yang di luar. Misalkan kayak ketela itu kan di bawah tanah. Si tikusnya harus itu ya teman-teman menggali tanahnya. Kalau ini kita taruh di luar saja. Jadi untuk memancing hawa nafsu hawa nafsu makan, maksudnya nafsu makan si tikusnya teman-teman. Karena sudah kita modifikasi dengan campuran tadi aroma dari si kaldu ayam. Nah, sebagai ilustrasi lagi teman-teman, ini misalkan tikus yang di bagian perutnya terdapat cairan asam, kemudian memakan serbuk yang sudah kita modifikasi, kita masukkan, kemudian si tikusnya dia akan perutnya maksudnya dia tertutup seperti ini karena tidak bisa bersendawa ya. Dan kemudian kita diamkan saja. Dalam hitungan 1 sampai 2 hari tikusnya akan seperti ini bentuknya. Kita bisa lihat ya reaksinya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tidak tertutup rata ya. Kalau tertutup rata pasti plastiknya dia akan meledak teman-teman. Jadi reaksi dari karbon dioksida. Oke teman-teman, jadi hanya bermodalkan dari serbuk ajaib ini saja dijamin rumah kita, kemudian sawah dan juga kebun akan terbebas dari yang namanya tikus teman-teman. Untuk pembuatan ramuan ini pun atau serbuk ini pun sangat mudah sekali ya. Untuk bahan-bahannya pun juga mudah sekali kita dapatkan. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari si tikusnya atau mengejar tikus-tikus yang ada di rumah kita. Cukup kita taburkan saja maka tikus akan langsung KO teman-teman. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.